Halo, selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya tetap sehat dan semangat ya. Jadi seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk doa akan Bapak pimpin. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, apakah di antara kalian ada yang tidak hadir hari ini? Semua hadir, Bapak. Jadi semuanya hadir ya. Apakah kalian masih semangat, anak-anak? Tentunya masih ya. Agar lebih semangat lagi, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah air. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Baik anak-anak, sebelum Bapak melanjutkan ke materi berikutnya, Bapak mau bertanya terlebih dahulu. Apakah anak-anak masih ingat materi apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya? Masih ingat, Bapak? Bagus. Apa saja yang kita sudah pelajari pada pertemuan sebelumnya? Ayo, ada yang masih ingat? Keteraturan, Bapak. Iya, tepat sekali. Jadi, pada pertemuan sebelumnya, kita telah mempelajari tentang keteraturan. Keteraturan membuat hidup bermasyarakat dapat berjalan harmonis, karena masing-masing anggota menjalani hak dan kewajibannya. Persatuan dan kesatuan dapat menciptakan keteraturan dalam hidup bermasyarakat. Oleh karena itu, sikap ini penting diterapkan bagi diri sendiri, hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sekarang, Bapak mau bertanya lagi nih. Apa pentingnya persatuan dan kesatuan bagi kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara? Ayo, ada yang bisa menjawab? Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang ini anak-anak. Ayo ingat-ingat kembali. Saya akan mencoba menjawab, Pak Guru. Iya, Surya silahkan. Masyarakat yang memiliki rasa persatuan dan kesatuan yang tinggi akan lebih mudah menyelesaikan masalah yang ada di sekitarnya. Iya, bagus sekali jawaban dari Surya.
Masyarakat yang bersatu akan lebih mudah menyelesaikan masalah di sekitarnya sehingga tercapai masyarakat yang aman, tentram, dan damai. Serta jika rasa persatuan dan kesatuan masyarakat tinggi, maka dapat menumbuhkan sikap saling menghormati, bekerja sama, dan gotong royong dalam masyarakat. Kemudian, apa pentingnya persatuan dan kesatuan bagi bangsa, anak-anak? Ada yang bisa menjawab? Ya, Ariska, silahkan. Menurut saya, persatuan dan kesatuan penting bagi bangsa karena bangsa yang bersatu akan lebih cepat dan mudah mencapai tujuan untuk menjadi masyarakat yang adil dan makmur. Iya, benar sekali. Selain itu, bangsa yang bersatu akan menjadi bangsa yang kuat dan dapat menyelesaikan permasalahannya. Terima kasih untuk Surya dan Ariska karena telah menjawab pertanyaan Bapak dengan baik. Sebelum melanjutkan ke materi, Bapak akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita hari ini. Sebelum itu, Bapak akan share screen terlebih dahulu. Nah, pada materi pertemuan hari ini, kita akan membahas tentang benda angkasa luar dan rahasianya. Untuk kelas 6, tema 9, subtema 2, pembelajaran 1. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu dengan menggali informasi dari bacaan, siswa mampu menjelaskan sistem tata surya dan karakteristik anggota tata surya atau bintang. Yang kedua, dengan melengkapi tabel perbandingan jarak antara planet yang satu dengan yang lainnya dari matahari, siswa mampu mengurutkan planet anggota tata surya menurut jaraknya dengan matahari. Yang ketiga, dengan melengkapi diagram, siswa mampu menyampaikan hasil telusuran tuturan dan tindakan tokoh serta penceritaan penulis dalam teks fiksi. Dan yang keempat, dengan mengilustrasikan cerita dalam gambar, siswa mampu menyampaikan cerita sesuai dengan jalan cerita. Anak-anak pernah melihat langit ketika malam hari? Apa yang anak-anak bisa lihat di langit pada waktu malam hari? Bintang, Bapak. Iya, pada malam hari, anak-anak bisa melihat bintang di langit. Apakah anak-anak tahu apa itu bintang? Agar kalian lebih paham, coba baca teks fakta tentang bintang berikut ini. Mari kita baca bersama-sama ya. Bintang merupakan benda langit yang memancarkan cahayanya sendiri. Cahaya tersebut tersusun atas gas-gas antara lain hidrogen dan helium. Bintang memiliki warna yang bermacam-macam. Ada yang berwarna merah, jingga, kuning, putih, hingga berwarna biru. Perbedaan warna-warna tersebut salah satunya disebabkan oleh perbedaan suhu permukaan bintang tersebut. Matahari adalah salah satu contoh bintang. Matahari merupakan bintang yang letaknya paling dekat dengan bumi. Hal ini menyebabkan cahaya matahari tampak lebih terang. Ukuran matahari tampak lebih besar jika dilihat dari bumi bila dibandingkan bintang-bintang lainnya di dalam tata surya. Matahari memiliki volume yang sangat besar, yaitu sekitar 1 juta kali volume bumi. Dengan ukurannya yang sangat besar itu, matahari memiliki gaya gravitasi yang sangat besar pula. Gaya gravitasi matahari kurang lebih 28 kali lebih besar daripada gravitasi bumi. Gaya gravitasi tersebut menyebabkan gaya tarik-menarik antara matahari dengan planet-planet dan benda langit lainnya. Hal inilah yang menyebabkan matahari menjadi pusat tata surya yang dikelilingi oleh 8 planet.
Nah, sekarang mari kita menjawab pertanyaan yang ada di bawah teks tersebut. Untuk soal yang pertama, apa yang disebut dengan bintang? Kalau ada yang ingin menjawab, silahkan bisa pencet tombol raise hand atau bisa langsung hidupkan mikrofonnya ya anak-anak. Ya, silahkan. Bintang adalah benda angkasa yang mampu menghasilkan cahaya, panas, dan bisa dilihat dari langit malam. Jawaban bagus sekali. Terima kasih. Dan soal yang kedua, mengapa bintang memiliki warna yang berbeda-beda? Silahkan. Karena adanya perbedaan suhu, Bapak. Iya, benar. Bintang memiliki warna yang berbeda karena adanya perbedaan suhu permukaan bintang tersebut. Kemudian soal yang ketiga, mengapa matahari disebut sebagai bintang? Ayo, ada yang bisa menjawab? Baik, jika tidak ada, Bapak akan jelaskan. Matahari disebut bintang karena matahari bisa mengeluarkan cahaya dan energinya sendiri yang berupa energi cahaya dan energi panas ya anak-anak. Dan yang terakhir soal nomor 4. Apakah yang kalian ketahui tentang matahari? Matahari adalah pusat sistem tata surya kita. Lagi? Matahari termasuk bintang karena bisa memancarkan cahaya sendiri. Ada lagi? Matahari memiliki gaya gravitasi atau gaya tarik terbesar dalam sistem tata surya kita. Iya, benar sekali. Baik, sebelum kita lanjut, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, baik. Jika tidak ada, sekarang coba anak-anak perhatikan gambar berikut. Apakah anak-anak tahu apa saja nama-nama planet yang ada di sistem tata surya kita, dari planet yang terdekat dengan matahari sampai yang terjauh dengan matahari? Silakan, jika ingin menjawab, bisa langsung dihidupkan mikrofonnya. Planet yang terdekat dengan matahari sampai yang terjauh yaitu planet Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus, Pak. Iya, benar sekali. Planet yang paling dekat dengan matahari adalah Merkurius. Kemudian, setelah Merkurius ada Venus. Kemudian ada planet tempat tinggal kita yaitu planet Bumi. Setelah itu ada planet Mars. Selanjutnya, planet yang terbesar di sistem tata surya kita yaitu planet Jupiter. Setelah Jupiter, ada Saturnus, kemudian Uranus, dan terakhir Neptunus. Baiklah, sekarang Bapak akan meminta kalian untuk mengamati dan mengumpulkan informasi tentang perbandingan jarak antar planet dengan matahari. Bisa kalian buat seperti ini ya anak-anak. Nanti hasilnya bisa dikumpul di grup WhatsApp kelas ya anak-anak. Sekarang, mari kita membaca cerita fiksi yang berjudul Langit di Wairebo. Mari kita mulai membaca bersama-sama ya anak-anak. Ayah, Gita baru saja melihat sebuah bintang jatuh. Seru Gita kegirangan. Wajahnya gembira sekali. Ia tetap saja memandangi langit yang penuh bintang malam itu. Malam ini, Gita untuk pertama kalinya menginap di sebuah kampung terpencil yang sangat terkenal akhir-akhir ini di penjuru negeri. Nama kampung itu adalah Kampung Wairebo, yang terletak di ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut. Kampung itu adalah bagian dari desa Satarlenda, Kecamatan Satarmese, Kabupaten Manggarai Barat, Flores,
Nusa Tenggara Timur. Bersama dengan kedua orang tuanya, serta beberapa orang lainnya, Gita bersemangat sekali menikmati petualangannya. Waktu dan tenaga yang ia habiskan untuk menempuh perjalanan mendaki menuju kampung itu cukup membuatnya beberapa kali hampir patah semangat. Namun, kini ia merasa tidak pernah menyesalinya. Pemandangan yang menakjubkan di kampung terpencil itu telah membayar semua kelelahannya. Pada malam hari, Gita dan rombongan tinggal di rumah adat. Rumah adat tersebut disediakan penduduk kampung untuk para pengunjung. Salah satu hal yang selalu ditunggu para pengunjung adalah menikmati pemandangan langit Wairebo pada malam hari. Gita tidak mengeluh sama sekali ketika ia dibangunkan orang tuanya pada tengah malam. Gita dibangunkan kedua orang tuanya untuk melihat pemandangan langit di kampung itu. Di langit kampung Wairebo malam itu ada jutaan bintang bertaburan. Gita merasa kagum luar biasa. Ayah, mengapa baru kali ini Gita dapat melihat bintang sebanyak dan seterang ini? Mengapa Gita tidak pernah melihatnya ketika kita berada di luar rumah kita? Bukankah seharusnya kita dapat melihat bintang di mana saja? Tanya Gita, tetap tak mengalihkan pandangan matanya ke langit. Pertanyaan menarik, Gita. Pertama, karena kita berada di ketinggian yang cukup untuk dapat mengamati bintang di langit. Dibandingkan rumah kita yang berada di dataran yang lebih rendah, tempat ini memang memungkinkan untuk bisa mengamati benda-benda langit dengan lebih jelas. Jawab ayah. Iya, tadi kita mendengar pemandu kita menjelaskan tentang ketinggian tempat ini. Memang tinggi sekali ya, ayah. Gita tadi hampir tak ingin melanjutkannya, kata Gita bangga. Terus yang kedua apa ayah? Tanya Gita tidak sabar. Ayah baru mau menjelaskan, kamu sudah memotong, tawa ayah. Ayah tahu kamu sangat bersemangat dengan semua ini Gita, kata ayah sambil mengusap kepala Gita. Gita tertawa sambil tetap menatap langit. Yang kedua, kita tidak dapat melihat benda langit dengan jelas bila di sekeliling kita terlalu banyak cahaya. Para ilmuwan menyebutnya sebagai polusi cahaya. Jelas, ayah lagi. Polusi cahaya? Ayah, Gita tidak pernah mendengar tentang polusi cahaya. Setahu Gita yang ada hanya polusi udara, air, dan tanah. Apa itu polusi cahaya? Mana bisa? Tanya Gita, memotong penjelasan ayah lagi. Oh, Gitaku sayang, ayah masih hendak menjelaskannya, terus saja kamu potong. Tawa ayah keras-keras. Maaf ayah, Gita hanya heran. Gita ikut tertawa. Tak mengapa anakku. Ayah senang kamu ingin tahu tentang hal-hal yang ada di sekitarmu. Ayah yakin kamu tidak akan bertanya jika tidak melihat bintang-bintang itu. Ini pengalaman menarik kan? Goda ayah. Ayah teruskan ya. Polusi cahaya adalah suatu keadaan ketika cahaya berpendar terlalu banyak, bahkan berlebihan. Cahaya itu bisa berasal dari sumber cahaya buatan seperti lampu atau cahaya alami. Akan tetapi, sumber utama polusi cahaya berasal dari sumber cahaya buatan. Contohnya, lampu-lampu yang biasa digunakan sebagai penerang jalan, papan iklan, lampu dekorasi, lampu gedung, lampu kendaraan, dan lainnya. Pendaran cahaya ini dapat menghalangi kita untuk melihat benda-benda langit. Jelas ayah.
Nah, sekarang kamu perhatikan. Apakah kamu melihat ada cahaya buatan di sekitar sini kecuali cahaya di rumah-rumah adat yang disebut Embaruniang itu? Hampir tidak ada cahaya, bukan? Dan kalau kita ingat, di sepanjang perjalanan menuju kampung ini, yang kita lihat hanya hutan belantara. Tidak tampak ada rumah dan jauh dari jalan raya. Kita berada di tengah hutan yang gelap, maka hampir tidak ada cahaya buatan di sekitar sini. Apakah kamu sekarang mengerti? Tanya ayah. Oh, begitu ayah. Wah, kita bersyukur sekali bisa menikmati pemandangan ini ya ayah. Kita dapat melihat bintang-bintang ini. Sungguh indah, seru Gita. Ayah tersenyum dan meninggalkan Gita yang masih ingin melihat bintang di langit, sambil berharap dapat menyaksikan bintang jatuh malam itu. Wah, bagaimana ceritanya ya anak-anak? Menarik ya? Cerita itu merupakan cerita fiksi ya anak-anak. Nah, apakah kalian tahu apa itu cerita fiksi? Cerita fiksi adalah karya sastra yang berisi cerita rekaan atau didasari dengan angan-angan pengarang dan bukan berdasarkan kejadian nyata. Sebaliknya, cerita non-fiksi adalah cerita atau teks yang berdasarkan fakta dan diperoleh dari pengalaman diri sendiri atau orang lain. Seperti teks fakta tentang bintang yang tadi kalian sudah baca itu merupakan teks non-fiksi. Selanjutnya, ada ciri-ciri teks fiksi. Yang pertama yaitu bersifat rekaan alias imajinasi pengarang. Kemudian, fiksi mempunyai kebenaran relatif serta tidak mutlak. Yang ketiga, karya fiksi biasanya menggunakan bahasa konotatif. Dan yang keempat, karya fiksi biasanya tidak memiliki sistematika penulisan baku. Kemudian ada juga ciri-ciri teks non-fiksi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, berisi penjelasan tentang suatu hal atau objek tertentu yang faktual. Yang kedua, mencapai objektivitas yang tinggi dan berusaha menarik serta mengunggah nalar atau pikiran pembaca. Dan yang ketiga, bahasa bersifat denotatif. Apakah sudah paham anak-anak? Baik, sekarang coba kalian jawab pertanyaan pada tabel berikut ini berdasarkan cerita yang sudah kalian baca bersama tadi. Bapak beri waktu 5 menit ya, anak-anak. Selamat mengerjakan. Baik, karena waktu sudah lewat 5 menit, mari kita bahas bersama-sama. Judul cerita yang sudah kita baca tadi adalah Langit di Wairebo. Tokoh dari cerita tersebut yaitu Ayah dan Gita. Peristiwa tersebut terjadi di Desa Satarlenda, Kecamatan Satarmese, Kabupaten Manggarai Barat, Flores, Nusa Tenggara Timur. Kemudian cerita tersebut terjadi pada malam hari. Apa yang terjadi dan mengapa? Yang terjadi adalah Gita heran kenapa bisa melihat bintang secara jelas di Wairebo. Gita heran karena biasanya di rumahnya tidak bisa melihat bintang sejelas itu. Bagaimana penyelesaiannya? Ayahnya Gita menjelaskan penyebabnya. Hal ini terjadi karena Gita dan ayahnya berada di ketinggian dan bebas dari polusi cahaya. Nah, sekarang Bapak akan membentuk kalian menjadi beberapa kelompok. Kemudian kalian akan menggambar. Tentunya kalian suka menggambar ya anak-anak? Sekarang, coba kalian bayangkan kalian ada di dalam cerita itu
dan ingin menjelaskannya kepada temanmu dengan menggunakan sebuah gambar. Gunakanlah imajinasi kalian untuk membuat gambar yang menjelaskan cerita tersebut dan juga berikanlah keterangan yang menarik di samping gambar yang sudah kalian buat. Untuk pembagian kelompok, Bapak sudah membagikan 5 link grup WhatsApp baru di grup kelas. Kalian bisa bergabung sesuai dengan nomor absen yang sudah Bapak cantumkan pada nama grup tersebut. Apakah ada yang belum dimengerti? Baik, semua sudah mengerti. Bapak berikan waktu 20 menit untuk mengerjakannya. Kalian bisa meninggalkan room Google Meet ini untuk bekerja pada kelompok kalian masing-masing dan nanti setelah kalian selesai bisa masuk room ini lagi. Untuk hasilnya, kalian bisa foto dan kirimkan ke grup WhatsApp kelas. Baik, terima kasih. Semua kelompok sudah mengirimkan hasil gambarnya dengan baik. Selanjutnya, Bapak minta kalian untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian masing-masing. Bisa dimulai dari kelompok 1. Wah, bagus sekali. Semua kelompok sudah mempresentasikan hasilnya dengan baik. Terima kasih anak-anak. Untuk pertemuan kita hari ini, kita sudah mempelajari tentang berbagai fakta tentang bintang, mengenal planet-planet yang ada di sistem tata surya kita, dan juga kalian sudah bisa membedakan antara teks fiksi dengan non-fiksi. Apakah ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Tidak, Bapak. Baiklah, jika tidak ada, sekarang Bapak akan bertanya. Mengapa matahari disebut sebagai bintang? Ada yang ingin coba menjawab? Iya, silakan. Karena matahari bisa menghasilkan cahaya sendiri, Bapak. Iya, benar sekali jawabannya. Bapak mau bertanya lagi nih. Apa saja contoh cerita fiksi? Iya, silakan. Contoh dari cerita fiksi yaitu cerpen, novel, dan cerita rakyat, Bapak. Ya, jawabannya sudah tepat. Jadi, anak-anak, kesimpulan kita untuk pembelajaran hari ini yaitu matahari adalah pusat sistem tata surya kita. Dan matahari merupakan bintang karena bisa memancarkan cahaya sendiri. Sistem tata surya kita memiliki 8 planet, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Kemudian, perbedaan dari teks fiksi dan non-fiksi adalah kalau teks fiksi itu bersifat rekaan atau teks yang dibuat berdasarkan imajinasi pengarang. Sedangkan teks non-fiksi adalah suatu teks yang berisi fakta-fakta atau hal-hal yang benar terjadi. Bapak harap anak-anak dapat memahami pembelajaran yang telah Bapak berikan pada kesempatan hari ini. Bapak akan mengirimkan soal objektif pada grup WhatsApp kelas untuk pekerjaan rumah kalian. Tolong dikerjakan dengan baik ya anak-anak. Nah, sebelum mengakhiri pelajaran kita hari ini, mari kita bernyanyi bersama ya anak-anak. Ayo kita menyanyi lagu Bintang Kecil. Anak-anak tahu kan lagunya? Ya, tahu, Bapak. Baik, Bapak akan share screen lagunya. Mari kita menyanyi bersama ya anak-anak.
anak-anak semua jago menyanyi ya. Nah, Bapak rasa sudah cukup untuk pembelajaran kita hari ini. Karena tadi kita membuka pelajaran dengan doa, maka sekarang kita akan menutup pembelajaran kita hari ini dengan doa juga. Untuk doa akan Bapak pimpin. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Terima kasih anak-anak. Sampai berjumpa pada pertemuan berikutnya ya.